bagaimana ulama dulu yang tidak menikah. Ini yang menulis kitab nih, Imam Nawawi, tak nikah. Itu di rumah itu ada buku panjangnya semeter, judulnya Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Tak menikah. Macam mana dia bisa tak menikah? Tulislah buku semeter. Siapa mahasiswa yang tak mau menikah, tulis buku semeter. Tak sempat berbini. Asik menulis. Imam Nawawi ini pernah selama 2 tahun tidak tidur menempelkan tulang belakang ke lantai. Tidurnya hanya begini. Tup. 2 tahun. Yang meriwayatkannya Syekh Ali Jum'ah. Imam Nawawi. Macam mana mau berbini? Tidur aja tak pernah. Belajar hadis kitab yang paling kecil Arba'in Imam Nawawi. Agak besar sikit Riyadus Salihin Imam Nawawi. Buku yang kitabnya zikir semua Al-Azkar Imam Nawawi. Ada satu ustadz di Pekanbaru nih, mimpi saya sama dia ziarah ke kubur Imam Nawawi. Saya megang kitab Riyadus Shalihin, dia megang kitab Azkar. Bang, nampakku dalam mimpi malam tadi, aku megang Azkar, abang megang Riyadus Shalihin. Sampai kita ke makam Imam Nawawi. Rupanya saya mau mengajar Riyadus Shalihin, dia mengajar Azkar. Sahih Muslim. Sahih Muslim isi hadisnya 4.000, 5.000, 7.000. Antara diulang tak diulang. Disyarah sama Imam Nawawi. Tidak pakai kitab Sahih Muslim. Dia waktu mensyarah, menjelaskan Sahih Muslim itu, tak ditengoknya Sahih Muslim. Macam mana dia bisa tahu? Di sini semua Sahih Muslim. Itu kitab hadisnya. Kitab fikihnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Syirazi punya kitab namanya kitab Muhazzab. Datang Imam Nawawi di syarahnya. Raudatul Muftin. Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Imam Nawawi juga. Maka setelah dihitung-hitung antara umur Imam Nawawi dengan bukunya, tak masuk akal. Dihitung umur dia 40 sekian. Dengan bukunya, berarti setiap hari itu dia menulis terus, tak sempat berbini. Nah, jadi kalau ada anak muda yang tak mau berbini, silakanlah menulis buku 1 meter. Judul bukunya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tak berbini karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Nama kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Bisa di-download di internet. Nama penulisnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari Damaskus, Suriah. Di antara ulama yang ada di situ adalah Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Ulama modern yang tak berbini, Sayyid Qutb. Keluar masuk penjara, ditangkap oleh Gamal Abdul Nasir, bukan ketua Perti. Tangkap di penjara, sampai di penjara, diletakkan di penjara bawah tanah yang oksigennya terbatas, tempat pembuangan sampah seluruh penjara diletakkan di depan penjara dia. Diharapkan dia stres, depresi, dan bunuh diri. Dia menulis tafsir yang bahasanya paling indah di dunia. Karena bahasanya bahasa sastra.
Masuk dalam jenis tafsir adabi. Sudah diterjemahkan ke lebih 50 bahasa. Judul tafsirnya Fi Zilalil Quran. Di bawah naungan Al-Quran. Belum selesai ditulis 30 juz, baru beberapa juz dikirimkannya ke adiknya yang menjenguk dia. Dibawa adiknya keluar, dicetak. Dibaca sama Presiden Irak. Indah sekali bahasanya. Yang indah bahasa membaca tafsir itu kalau orang sastra. Kalau masih nyari mufradat nggak indah kitab itu. Indah sekali bahasanya. Siapa yang nulis ini? Yang nulis Said Qutb. Di mana dia sekarang? Di penjara. Siapa yang menangkap dia? Gamal Abdul Nasir. Datang Presiden Irak, telepon. Gamal Abdul Nasir, Mr. President, ya, pripun kabare sampean? Apik? Apik. Tolong Said Qutb yang kau penjarakan itu kalau bisa jangan dihukum mati. Karena hukum mati tafsirnya tak selesai. Kalau bisa dia penjara seumur hidup aja. Maka datanglah utusan presiden ke penjara membawa pena dan kertas supaya Said Qutb minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Said Qutb minta maaf. Kalau minta maaf nanti tak digantung. Datanglah yang bawa ini. Tulis minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Telunjuk yang setiap hari bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Haram menulis minta maaf kepada pemimpin yang zalim. Pagi pas dia mau digantung itu, datanglah petugas dari penjara mau mengajarkan talqin la ilaha illallah. Nanti sebelum digantung jangan lupa mengucapkan la ilaha illallah ya. Tersenyum dia. Apa kata dia? Aku digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena mencari makan. Sehari sebelum digantung itu dia tersenyum. Diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hamid Kishik, imam besar Masjid Abbasiyah. Kata Syekh Abdul Hamid Kishik, kenapa dia tersenyum sebelum meninggal? Karena dia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan tempatnya di surga. Dari apa tadi pertanyaannya bisa ceritanya ke situ? Tentang tidak menikah. Tak usah berpikir, tak usah menikah. Menikah saja. Zaman Imam Nawawi dulu, perempuan itu matanya aja yang nampak. Zaman sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Kau mau tak berbini pula? Ini anak-anak muda ini pertanyaannya mancing-mancing kita aja ini. Sedang yang udah berbini ini aja mau berbini lagi. Kau pula tak mau berbini. Mancing-mancing itu namanya. Tak usah kalian berpikir untuk tidak menikah. Apa yang buat kalian tak menikah? Menikah. Menikahlah. Bagaimana mereka mengendalikan hawa nafsunya? Pikiran itu kalau sudah dipusatkan kepada menulis, kepada berkarya, dia sudah tak terpikir lagi. Macam mana mereka memikirkan hawa nafsu, bukunya sebanyak itu? Kita jangankan menulis, memahami kitabnya itu aja membaca 2-3 kali. Saking jelimet isinya. Nulis.